Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dua pria berboncengan motor di Magetan tertimpa pohon bambu yang diterjang hujan deras dan angin kencang. Akibatnya satu korban tewas dan satu lainnya luka parah. Sejumlah petugas gabungan bersama warga berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun rumpun bambu di kawasan Jalan Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Minggu malam. Petugas harus memotong satu persatu bambu yang menimpa korban berikut sepeda motornya. Butuh waktu hingga 1,5 jam untuk bisa mengeluarkan korban dari rumpun bambu. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Hasil identifikasi korban tewas adalah Lagiono, warga Kelurahan Kraton Magetan. Sedangkan korban luka parah Gatot Susanto, warga Kelurahan Maospati Magetan. Peristiwa bermula ketika pulang dari sawah, Lagiono nekat membonceng rekannya Gatot menggunakan motor saat hujan deras disertai angin kencang. Naas di lokasi kejadian tertimpa rumpun bambu yang tumbang. Ya, kebetulan hari ini Magetan dilanda hujan lebat mulai dari pukul 3 sampai hari ini masih belum reda. Terus ada 2 korban tertimpa pohon bambu. Kebetulan keduanya pulang dari sawah, mungkin kerja. Yang kondisi satu MD, terus yang satu kritis dan dibawa di Rumah Sakit Saidiman. Pada saat 2 orang itu boncengan di sawah, pada saat hujan lebat dia pulang, kebetulan di tengah jalan ada pas tepatnya di Kelurahan Kraton ada pohon tumbang sehingga korban itu tertimbun atau tertimpa pohon bambu yang melintasi jalan sehingga satu orang yang di depan Pak Lagiono meninggal dunia. Hasil visum korban tewas diduga karena murni tertimpa rumpun bambu. Selanjutnya jasad korban tewas diserahkan ke keluarganya. Dirkus Yono melaporkan dari Magetan. Saudara, belasan rumah warga di Mojokerto rusak diterjang angin puting beliung. Angin berputar-putar cukup kencang disertai hujan deras. Akibatnya warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Permukiman warga di Desa Gedung Maling, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto diterjang angin puting beliung Minggu siang. Akibatnya belasan rumah warga porak-poranda. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap rumah, bahkan kuatnya terjangan angin menyebabkan belasan atap rumah terempas dan menimpa bangunan lain. Menurut warga, terjangan puting beliung yang disertai guyuran hujan deras terjadi tak sampai 1 menit. Namun angin berputar-putar cukup kencang dan menerjang rumah-rumah warga. Akibatnya warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ke selatan. Itu emang kencang tadi, Pak? Ya, kencang banget. Itu kondisi Bapak di mana tadi tuh? Di dalam rumah. Satu keluarga itu di dalam rumah. Terus ada angin tadi itu gimana, Pak? Ya, langsung kita kumpul, langsung berlarian ke rumah orang tua sebelah. Ada yang rusak, Pak? Ya, atap sama yang di bawahnya ini belum tahu apa aja yang rusak ya. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerugian material karena belasan rumah warga rusak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, Damar Kurung merupakan karya kerajinan khas Kota Gresik yang menjadi warisan budaya nasional tak benda pada tahun 2018 lalu. Untuk melestarikannya, seorang seniman dan budayawan di Gresik dengan tekun mengajari anak-anak untuk belajar membuat kerajinan yang merupakan peninggalan sejak zaman Majapahit itu. Inilah keceriaan anak-anak TK yang ingin mengenal dan belajar membuat damar kurung, yaitu sebuah karya kerajinan khas Kota Gresik yang mirip lampion. Anak-anak ini dengan antusias berkunjung ke bengkel atau galeri seni Mat Segar, seorang seniman dan budayawan asal Gresik, Kris Aji.
Pria berusia 63 tahun ini dengan semangat menyambut anak-anak yang ingin mengenal dan belajar lebih dini tentang damar kurung. Kebetulan Chris juga sedang getol melaksanakan program Satu Rumah Satu Damar Kurung. Hal ini sebagai wujud kebanggaan karena damar kurung sudah dinobatkan menjadi warisan budaya nasional tak benda pada tahun 2018 lalu. Ya, jadi damar kurung ini adalah seni tradisi khas Gresik dalam bentuk lampion yang bergambar dan gambarnya bercerita. Ini penting buat anak-anak karena lampion damar kurung itu punya banyak fungsi. Salah satunya menjadi media pendidikan, jadi media pembelajaran. Guru mau mengajar dengan menggunakan damar kurung yang bercerita kan lebih mudah diterima anak-anak, terutama anak TK, anak SD, SMP. Nah, damar kurung ini sekarang sudah diakui sebagai warisan budaya nasional tak benda. Karena itu, kita punya kewajiban untuk melestarikan dan mengangkat lebih tinggi lagi. Cahaya yang keluar yang bisa menerangi gambar. Kita supaya anak-anak lebih mengenal budaya dari daerah Gresik sendiri, terutama damar kurung. Jadi selama ini kan anak-anak hanya tahu menggambar, tapi gimana caranya masaknya, nanti damar kurung itu buat apa. Jadi kita bawa langsung ke tempatnya pembuatan damar kurung ini. Damar kurung sendiri menurut asal-usulnya adalah bagian dari wayang beber atau wayang kertas di zaman Kerajaan Majapahit. Lalu kemudian berkembang di zaman Sunan Prapen atau cucu Sunan Giri. Kemudian pada tahun 80-an damar kurung dikembangkan oleh tokoh budaya Gresik yang bernama Mas Mundari. Terkait keistimewaan damar kurung lebih unik dan menarik dibanding lampion yang berasal dari Tiongkok. Karena di dinding damar kurung ada cerita bergambar atau lukisan yang bercerita layaknya relief candi. Jalan ceritanya tergantung dari keinginan pembuat atau pemesan damar kurung, sehingga tentunya akan mempunyai nilai ekspresi dan kenangan tersendiri. Sujianto melaporkan dari Gresik. Saudara, Festival Durian Internasional digelar di Trenggalek. Durian yang ditampilkan hasil panen hutan durian Trenggalek yang diklaim terbesar se-Asia. Festival dilanjutkan dengan membagikan durian gratis kepada masyarakat. Festival Durian Internasional digelar di Desa Wisata Durensari, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Minggu pagi. Festival dimulai dengan arak-arakan tumpeng durian menuju wisata Watu Lawang. Sesampainya di lokasi digelar prosesi ritual oleh tokoh adat dan penanaman biji durian. Acara dilanjutkan dengan membagikan durian gratis kepada masyarakat sehingga disambut antusias warga dan pengunjung yang hadir. Sebelumnya untuk menjaga ketertiban, panitia telah membagikan kupon untuk ditukarkan durian. Festival Durian Internasional merupakan hasil panen dari hutan durian Trenggalek yang diklaim merupakan hutan durian terbesar se-Asia. Juga upaya mengenalkan durian Trenggalek hingga mendunia. Acara Festival Durian di Desa Sawan Watulimo Trenggalek. Berapa durian? 1. Gimana, gratis atau gimana ini? Gratis dong, di saya sendiri ya. Ini festival pertama atau yang berapa? Tahun kemarin juga ada. Kayak konsepnya sebenarnya lebih ke mengembalikan lagi adat kita, bagaimana kita bersedekah akan produk-produk atau hasil panen berupa durian, termasuk juga upacara metri, memulai sesuatu, mulai dari menanamnya kembali. Jadi ini juga ada pesan lingkungannya bahwa ketika kita menjaga alam, lingkungan, alam pun juga akan memberi rezeki kepada kita berupa buah-buahan semuanya yang kita tanam.
Dengan digelarnya Festival Durian Internasional diharapkan produktivitas durian Trenggalek meningkat dan semakin banyak diminati pecinta durian. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Paramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.